Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Alvin Limanto dengan NIM 2009-511-051 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai premedikasi dan anestesi veteriner. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Dr. Hewan I. Gusti Ngurah Sudisme, MSI. Premedikasi. Premedikasi merupakan prosedur pemberian obat ke tubuh pasien guna melancarkan induksi, durasi, dan pemulihan pasca anestesi. Pemberian premedikasi dapat membantu mengoptimalkan kerja serta meminimalisir efek negatif dari pemberian obat-obat anestesi. Terdapat dua contoh premedikasi yang dapat kita gunakan di hewan, yaitu yang pertama diazepam, yang kedua atropin sulfat. Kedua obat ini dapat diinjeksikan melalui intramuskular, intravena, ataupun subkutan. Anestesi. Anestesi merupakan prosedur yang dilakukan sebelum melakukan pembedahan, guna menghilangkan kesadaran pasien dan mengurangi ataupun bahkan menghilangkan rasa sakit yang dapat ditimbulkan karena adanya prosedur pembedahan. Dalam melakukan prosedur anestesi, harus dipertahankan kedalamannya dan keamanannya, agar operator operasi dapat melaksanakan tindakan operasi yang diperlukan dengan baik, serta meminimalisir rasa sakit ataupun trauma yang dapat timbul pada pasien. Anestesi harus terus diikuti pemantauan yang ketat dari berbagai aspek untuk mencegah kematian pada pasien. Terdapat 3 alur penggunaan anestesi. Yang pertama, inhalasi atau melalui pernafasan. Anestesi inhalasi dapat dilakukan menggunakan mesin khusus yang nantinya akan diberikan obat anestesi tersebut, guna mempertahankan ketidaksadaran pasien tadi dan menjaga agar pasien tersebut tidak bangun. Yang kedua, parenteral, yaitu melalui metode injeksi. Dapat berupa intramuskular, intravena, subkutan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, topikal, yaitu dioles. Obat-obatan topikal dapat diberikan untuk anestesi lokal. Penggolongan anestesi dapat dilakukan menjadi 3 golongan. Yang pertama, yaitu anestesi lokal. Biasanya diberikan secara subdermal, topikal, dan infiltrasi. Contohnya, seperti lidocaine, procaine, dan kokain. Kemudian yang kedua, yaitu anestesi regional. Biasanya diinjeksikan pada bagian epidural, vertebral, dan spinal. Yang ketiga, yaitu anestesi umum, menghilangkan kesadaran sepenuhnya. Bisa dimasukkan melalui rute intramuskular, intravena, subkutan, dan inhalasi. Dalam melakukan anestesi umum, terdapat 4 stadium yang perlu diperhatikan. Ketika obat masuk ke dalam tubuh pasien, pasien akan mulai mengalami stadium 1 atau analgesik, mulai hilangnya rasa sakit. Yang kedua, yaitu stadium 2, disebut dengan eksitasi. Biasanya terjadi gerakan memuntahkan isi perut ke luar tubuh. Yang ketiga, yaitu stadium 3, stadium di mana kita dapat melakukan prosedur operasi, karena kesadaran pasien dan rasa sakit yang dapat dirasakan oleh pasien sudah dalam tahap yang optimal untuk prosedur pembedahan. Jangan sampai dalam melakukan anestesi umum kita mencapai stadium 4, yaitu paralisis medula oblongata, kelumpuhan pada batang otak. Hal ini dapat mengakibatkan kematian dan merupakan hal yang sangat fatal dalam prosedur anestesi umum. Terdapat 3 parameter utama pemantauan anestesi. Yang pertama, pemantauan kardiovaskular dapat dilakukan melalui pengukuran saturasi oksigen, kemudian karbon dioksida yang dikeluarkan, serta dapat pula diukur melalui tekanan darah pasien. Yang ketiga, yaitu suhu rektal atau suhu tubuh yang dapat diukur melalui organ seperti anus menggunakan termometer.
Penjagaan suhu yang tepat dapat memberikan keputusan terbaik yang harus dilakukan ketika prosedur pembedahan berlangsung. Misal, jika suhu pasien terlalu rendah, pemberian panas eksternal dapat membantu untuk meningkatkan suhu tubuh pasien. Yang ketiga, pengecekan capillary refill time, guna mengetahui tingkat dehidrasi yang sedang dialami pasien yang sedang dilakukan prosedur pembedahan. Sehingga kita dapat mengetahui berapa dropping dari infus yang sebaiknya kita masukkan ke dalam tubuh pasien. Ada konsep yang harus dipahami dalam pemberian anestesi, yaitu trias anesthesia. Yang pertama, yaitu analgesia, menghilangkan rasa sakit, contohnya seperti ketamin. Yang kedua, menghilangkan kesadaran atau sedasia, seperti silazin dan medetomidin. Yang ketiga, yaitu relaksia, memberikan efek rileks pada individu yang sedang dioperasi. Contoh obatnya, silazin. Terdapat 4 referensi buku yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini, yaitu Papich, penelitian dari Prihatiningsih, Igusti Ngurah-Sudisma, Pak Pemayun, mengenai respon analgesia, sedasi, relaksia, anestesi ketamin, dan propofol dengan premedikasi silazin pada sapi Bali dari Buletin Veteriner Udayana. Kemudian saya juga menggunakan buku Besafa sebagai salah satu acuan dalam memahami apa prosedur yang tepat dalam melakukan anestesi, serta premedikasi sebelum dilakukannya operasi. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.